Kamarudin Samad. Terima kasih Bang Karni. Jadi pertama saya ingin merefleksikan dulu dari dua narasumber tadi berkaitan dengan parliamentary threshold. Jadi refleksi yang saya ingin sampaikan itu pernah situasi ini sebetulnya kami alami di Partai Gerindra. Di awal kita mendirikan partai ini di tahun 2008. Ketika undang-undang pemilu pertama sekali menerapkan adanya parliamentary threshold 2,5%. Kita ingat betul waktu itu bagaimana perjuangan karena waktu yang sangat singkat untuk membangun infrastruktur partai, kemudian rekrutmen kader, rekrutmen anggota dan pembinaan kader tidak bisa sesempurna yang kita harapkan. Sehingga apa yang kita lakukan? Melakukan optimalisasi serangan darat. Maka pada periode 2008-2009 kita bisa merimain bagaimana iklan-iklan Gerindra di serangan udara begitu masif. Karena kita mengejar namanya parliamentary threshold 2,5%. Alhamdulillah, puji Tuhan, Gerindra mendapatkan 4, lebih juta kepercayaan rakyat dengan 26 kursi di parlemen pada pemilu 2009. Setelah itu, kemudian Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Megawati maju dalam kontestasi Pilpres yang dideklarasikan di Bantar Gebang, di Bekasi. Ternyata belum berhasil dan kemudian pada bulan Oktober 2009, tepat pada hari Presiden SBY mengucapkan sumpah periode kedua, Pak Prabowo mengundang beberapa orang, kami hadir di kediaman beliau. Beliau mengatakan, sudahlah lupakan yang lalu. Kita persiapkan 2014, kita hadapi. Kemarin kita sudah melakukan segala upaya melalui serangan udara, tetapi kita hanya mampu meraih 26 kursi. Lalu apa yang dilakukan? Sejak itu beliau mengatakan, saya ingin melakukan investasi SDM. Saya ingin ada serdadu. Saya ingin ada pasukan darat. Maka 2010, dari peternakannya dirubah menjadi Pusdiklat di Hambalang. Satu angkatan, masuklah 350 orang setiap minggu. Masuk hari Minggu, keluar Sabtu depan. 6 malam 7 hari. Dari seluruh Indonesia yang sudah diseleksi secara berjenjang. Dan itu berlangsung 3 tahun. Investasi sumber daya manusia. Hasilnya kita bisa menyaksikan 2014. Partai Gerindra mendapatkan kepercayaan 11 juta lebih pemilih dengan jumlah kursi 73 kursi di parlemen. Ini adalah kerja yang terukur, yang sudah dilakukan karena kami menilai bahwa apa yang disyaratkan oleh undang-undang sangatlah penting. Dan kemudian Partai Gerindra sungguh-sungguh melakukan investasi SDM. Nah, pada pemilu 2009, P3 itu 37 kursi. Lebih besar daripada Partai Gerindra. Tapi kemudian Gerindra mengalami loncatan besar di 2014 karena melakukan investasi sumber daya manusia. Ini yang saya ingin refleksikan bahwa membangun partai politik itu perlu waktu, rekrutmen, kaderisasi sehingga kekuatan kader inilah yang bisa menjamin keberlangsungan. Sehingga perdebatan partai bukan di hilirnya yang tadi masalah perhitungan suara, tetapi refleksi dari sebuah perjalanan membangun organisasi dan kaderisasi. Dan itulah kemudian 2019 dari 73 menjadi 78 kursi Partai Gerindra dan simulasi kita mengatakan di 2024 ini ada tambahan walaupun tidak sebesar yang kita harapkan. Jadi ini saya ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa
mendirikan partai, membangun infrastruktur partai, menyiapkan SDM, itu bagian daripada upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu yang disumbangkan oleh Partai Gerindra dalam kurung 15 tahun terakhir ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa tidak elok jika kita mengeneralisir mengatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu brutal. Saya ingin membantah. Kenapa? Saya ingin memberi contoh. Namanya Komeng. Sosok yang hidupnya sederhana, tapi dipilih oleh jutaan rakyat di negeri Pasundan, di Jawa Barat. Apakah dia punya materi yang cukup untuk mendapatkan suara jutaan? Belum tentu. Kita bisa cek. Tapi saya meyakini bahwa itu refleksi masyarakat terhadap sosok yang disukai. Jadi pada segmen tertentu tidak semua bisa diberlakukan kata brutal. Ya, izin itu DPD, Mas. Ya, jadi ya, nggak bisa dibandingkan sama DPR. Saya, dua orang yang mendapatkan suara tadi besar adalah jutaan. kalimat pemilu, bukan kalimat DPR. Kalimat tadi adalah kalimat pemilu. Nggak bisa digeneralisir karena DPD. Karena itu tidak boleh mengeneralisir, mengatakan brutal. Dan kita menyaksikan bagaimana Ibu Jarot terpilih dari DPD Jakarta. Yang beliau juga, saya tahu memang dari dulu selalu turun ke masyarakat sejak mengabdi di Jakarta. Terpilih sebagai senator mewakili Jakarta dengan suara yang sangat membanggakan. Jadi ada suasana refleksi masyarakat juga di satu sisi yang harus kita hargai. Tetapi di sisi lain betul ada banyak hal yang perlu dibenahi, yang perlu diperbaiki, saya setuju. Tetapi memberikan label kata brutal secara menyeluruh terhadap pemilu ini harus kita diskusi secara mendalam. Karena itu kita menganggap bahwa biarkanlah proses pemilu ini berjalan sampai selesai 20 Maret. Toh, saksi semua partai politik secara berjenjang telah menandatangani konsideran berita acara perhitungan suara. Mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan sekarang berlangsung sebahagian besar di provinsi. Ada kolom keberatan, itu kemudian menjadi catatan yang harus kita tindak lanjuti. Nah, kemudian menyangkut masalah hak angket. Menurut saya hak angket adalah hak yang memang patut digunakan seorang anggota DPR. Jika anggota DPR menilai pemerintah dalam pelaksanaan undang-undangnya ada sesuatu yang bertentangan. Kalau pemilu ini kemudian dikaitkan dengan hak angket, itu yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Karena prosesnya belum selesai. Hak angketnya sudah digulirkan berkaitan dengan. Karena itu kita lihat apakah memang sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh ada dua prosesnya. Yang pertama kita tunggu proses administrasi pengajuan hak angketnya. Administrasi hak angketnya diajukan minimal 25 anggota dan lebih dari satu fraksi. Lalu kemudian kalau itu memenuhi maka dibawa ke sidang paripurna. Kemudian kita lihat lagi substansi yang menjadi usulan dasar. Undang-undang mana yang dilanggar, pasal mana yang dilanggar. Ini yang kita belum punya, belum tahu. Kita masih harus menunggu. Karena itu kita senang sekali jika kemudian ada kajian yang mendalam tentang hal tersebut. Karena 6 kali pemilu kita berharap pemilu 2009 kualitas demokrasi kita akan lebih baik. Walaupun harus diakui bahwa yang paling mendasar yang harus dibenahi menurut kami adalah dari segi pendidikan dan ekonomi masyarakat. Apa hubungannya? Profesor Budiono mengatakan dalam disertasi beliau ketika pengukuhan guru besar di UGM, kalau tidak salah ingat di tahun 2012, beliau mengatakan bahwa
Demokrasi dengan sistem direct election, one man one vote, yang kita pilih ini sepatutnya diterapkan apabila income per kapita masyarakat itu di atas 12.000 USD. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi pola transformasi kepemimpinan antara pemilih dan yang dipilih. Makanya Max Weber selalu mengatakan, kalau misalnya kita tidak cukup kuat di bidang ekonomi, tidak cukup kuat di bidang pendidikan, maka pemilu bisa melahirkan transaksional leader, bukan transformasional leader. Pendidikan kita setingkat sekolah dasar yang masih dominan. Ekonomi kita, income per kapita kita masih di middle income trap. Di posisi 4.000 USD. Kemudian kita menerapkan sistem pemilihan langsung, direct election, mulai kepala negara sampai kepala desa. Di tengah kondisi masyarakat kita yang belum. Nah, karena itu inilah Jadi, yang harus setuju dilakukan. kembali ke MPR sama DPRD nih? Tidak ada pembicaraan ke arah sana. Lah, yang Pembicaraan kita adalah pembenahan, percepatan bagaimana Indonesia bisa keluar dari middle income trap dengan penguatan sektor-sektor ekonomi. Enggak, tadi yang Anda bilang kondisi masyarakat kita dengan Inilah yang pemberlakuan kita pemilihan umum ini yang gitu kita loh. ingin fokuskan bahwa kualitas demokrasi hanya bisa berlangsung apabila masyarakatnya tidak kelaparan. Berarti yang Sehingga sekarang dia tidak bisa- berkualitas dong karena sehingga masyarakatnya dia kelaparan. Sehingga dia bisa menerima visi misi program dengan baik. Iya, tapi sehingga yang terjadi Mas, adalah kontrak Mas sosial. Kamaruzaman, Karena kontrak implikasi dari sosialnya omongan terjadi, Anda, karena pemilu kontrak kita ini kurang sosialnya berkualitas terjadi, karena masyarakatnya kontrak kelaparan. sosialnya terjadi, Buktinya program dibagiin yang beras. disampaikan tidak bisa kemudian diterima dengan baik. Sehingga tadi yang disampaikan oleh sahabat kita Pak Sahroni, ada sejumlah situasi di pemilihan tertentu misalnya karena kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Inilah kemudian yang menjadi PR kita yang kita harus dorong untuk jangka panjang. Nah, jadi kalau untuk sampai pada Kalau negara diperpendek. ya, sampai pada negara dengan sistem demokrasi yang berkualitas, kita harus paralel mendorong supaya penguatan ekonomi kita bisa lebih baik dan peningkatan kualitas pendidikan kita. Ini dua pilar yang tidak bisa dipisahkan, Bang Karni. Iya, Yang terakhir, yang saya mau sampaikan, kita menunggu usulan resmi secara sungguh-sungguh dari teman-teman anggota DPR untuk hak angket. Karena penting sekali kalau semangat spiritnya untuk perbaikan ke depan. Itu kita tunggu dan kita harapkan betul-betul bisa sampai di ujung dalam rangka penguatan kualitas demokrasi kita. Baik. Demikian. Saya hanya sedikit Bang Karni, hanya mau mencatat dari berbagai statement tadi, ternyata dalam kondisi masyarakat yang kelaparan, tingkat pendidikan rendah, jangan harap pemilu berkualitas. Itu satu. Jadi wajar kalau sekarang ini banyak yang tidak sempurna kan gitu. Lalu yang kedua, saya juga ingin mengatakan kembali lagi, kalau ini persoalan masyarakat, kalau kita percaya pada survei Litbang Kompas, 62,2% masyarakat mendukung hak angket untuk menyelidiki kecurangan dalam pemilu. Artinya mayoritas masyarakat meyakini ada kecurangan dalam pemilu. Bahkan dalam exit poll indikator dibandingkan dengan survei yang dilakukan indikator tanggal 16 sampai 19 Februari itu 30,4 kalau tidak 0,6 pemilih Prabowo Gibran juga menyatakan ada kecurangan dalam pemilu loh. Silakan lihat itu surveinya indikator antara exit poll dengan survei pada bulan Maret. Saya kira itu aja penutup. Oke.